Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya anak-anak. Anak-anak, kita akan belajar bersama-sama. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Silahkan anak-anak membuka buku siswa masing-masing. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, kita akan belajar mengenai cara membuat gulali dengan tepat. Yang kedua, kita akan mengetahui contoh sikap bersatu yang baik. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai permainan estafet bola dengan tepat. Anak-anak, mari kita membaca mengenai asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah untuk membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Bagaimana sih cara membuat gulali? Kita perhatikan ya alat dan bahannya. Yang pertama, kita membutuhkan 500 gram gula pasir. Yang kedua, pewarna makanan. Yang ketiga, 250 ml air matang. Yang keempat, kita membutuhkan tusuk sate sebagai untuk membentuk gulali yang akan jadi. Cara membuat gulali, yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Misalnya, anak-anak ingin membuat gulali dengan bentuk lingkaran, persegi, kemudian membentuk sebuah kupu-kupu, binatang, dan lain sebagainya. Anak-anak yang hebat, mari kita lihat buku siswa pada halaman 186. Pada halaman tersebut, anak-anak diminta untuk membuat pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Anak-anak, ibu akan memberikan sebuah pertanyaan dan anak-anak bisa menjawab ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul sekali. Air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. Pertanyaan yang kedua, mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Ada yang tahu anak-anak kenapa? Ya, betul sekali. Air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Pertanyaan yang ketiga,
Apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Ada yang tahu fungsi tusuk sate, anak-anak? Iya, betul sekali. Tusuk sate digunakan untuk melilitkan gulali. Pertanyaan yang keempat, apa perubahan wujud yang terjadi pada gulali? Ada yang tahu, anak-anak, perubahan wujud pada gulali? Iya, betul sekali. Pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air, sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Pertanyaan yang kelima, apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Kira-kira apa ya anak-anak tahapan pertamanya? Iya, betul sekali. Tahapan pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Itulah pertanyaan dan jawaban dari proses pembuatan gulali. Anak-anak yang hebat, kalian sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang, tugas anak-anak yaitu menuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Silakan anak-anak menulis contohnya di buku tema. Peristiwa dan perubahan wujud yang terjadi. Peristiwa yang pertama yaitu ketika gula dicampur air, maka perubahan wujud yang terjadi yaitu mencair. Yang kedua, peristiwa air mendidih. Kira-kira perubahan wujud yang terjadi apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Perubahan yang terwujud yaitu menguap. Yang ketiga, peristiwa ketika adonan gulali mengental. Perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Anak-anak yang hebat, tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu yaitu 1. Saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. 2. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. 3. Saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang keempat, tidak merendahkan adat istiadat orang lain. Yang terakhir, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Itulah contoh sikap bersatu yang perlu kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Anak-anak, berilah tanda pada gambar berikut ini yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Gambar pertama terdapat Andi sedang menyapu. Di sampingnya ada kakak, adik, dan ibu sedang bermain bersama. Manakah contoh sikap bersatu yang benar? Ya, betul sekali. Yang benar adalah gambar adik, kakak, dan ibu sedang bermain. Kemudian kita lihat gambar berikutnya.
Ada ibu dan adik sedang mencuci piring. Kemudian ada Tono yang sedang menonton televisi. Kira-kira gambar manakah yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Yang mana ya anak-anak? Ya, betul sekali. Ibu dan adik sedang mencuci piring merupakan contoh sikap bersatu dalam keluarga. Anak-anak, mari kita lihat gambar berikutnya. Ada Lisa sedang menjemur baju. Di sampingnya ada ibu dan adik sedang belajar bersama. Kira-kira manakah gambar yang menunjukkan sikap bersatu ya? Ya, betul sekali. Yang menunjukkan sikap bersatu yaitu pada gambar ibu dan adik sedang belajar bersama-sama. Kemudian pada gambar terakhir terdapat adik sedang bermain boneka dan ibu sedang memasak. Kemudian di samping kanan ada ayah dan adik sedang membersihkan motor bersama-sama. Kira-kira gambar manakah ya anak-anak yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Yang mana ya anak-anak? Ya, betul sekali. Gambar yang benar yaitu ayah dan adik sedang membersihkan motor secara bersama-sama. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini ya anak-anak. Mari kita membaca bersama-sama. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku. Ketika ibu memasak sarapan, pada sore hari aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang pada ayah dan ibu. Anak-anak, bagaimana dengan ceritamu? Silahkan anak-anak menceritakan pengalaman kalian mengenai tolong-menolong dalam keluarga. Anak-anak bisa menulisnya di buku tema masing-masing. Anak-anak, mari kita membaca teks pada berikut ini. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah saja, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bermain estafet bola. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Yang kedua, setelah diberi aba-aba, mulai anak pertama mengiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua mengiring bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga menggiring bola sampai
batas akhir. Yang ketiga, setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Yang keempat, siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Anak-anak, kalian dapat belajar mengenai menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, anak-anak dapat menggiring bola dengan kaki bagian luar. Yang kedua, anak-anak dapat menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga, anak-anak dapat menggiring bola menggunakan punggung kaki. Silakan anak-anak memperhatikan gambar pada silahkan mencoba menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatih dan praktikkan di rumah bersama teman-teman di sekitarmu. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, 1. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah sekali untuk membuatnya. Yang kedua, sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, kita telah belajar mengenai estafet bola. Estafet bola merupakan permainan yang lazimnya dimainkan oleh anak usia dini atau anak-anak yang senang dengan permainan bola. Estafet bola dimainkan dengan menggunakan bola agar dapat dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Nah, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya anak-anak. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap belajar walaupun belajar dari rumah. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan kalian terapkan di lingkungan sekitar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.